Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa qala aidan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ma'asyiral muslimin rahimani Allahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Hijr ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kami pula yang akan menjaganya. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kita semua bahwa Al-Qur'an yang menjadi sumber rujukan kita sebagai kaum muslimin, sebagai dasar pijakan dalam kehidupan kita, itu akan tetap terjaga sampai akhir zaman nanti. Dan ini adalah satu-satunya kitab suci Allah Subhanahu wa taala yang dijamin keasliannya, keautentikannya sampai akhir zaman, ya. Di mana kitab-kitab yang lain tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala penjagaannya langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan kewajiban menjaganya diserahkan kepada para rahib-rahib, ulama-ulama atau rabbaniyun pada masanya, ya. Terjaga dalam hal apa? Pertama, terjaga dalam keutuhannya pada saat turunnya wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa Al-Qur'an ini turun, ya, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Langsung seutuhnya satu Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Baitul Izzah, ya. Kemudian dari situlah diturunkan mufassal, satu tahap demi tahap sesuai dengan kejadian-kejadian itu atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril, ya. Jadi turunnya Al-Qur'an langsung utuh ke Baitul Izzah, dari Baitul Izzah diturunkan melalui malaikat Jibril sedikit demi sedikit sesuai dengan kejadian-kejadian yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Proses penurunan itu adalah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dari pencurian-pencurian yang dilakukan oleh setan atau jin-jin. Kita tahu bahwa salah satu kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para jin pada saat itu adalah kemampuan untuk mencuri kabar dari langit. Jadi mereka naik ke langit, mendengar kabar-kabar dari langit, kemudian mereka menyampaikan kepada bawahannya, terus sampai kepada para kahin, para dukun. Satu kabar yang mereka dengar itu dibumbui dengan 100 kedustaan. Dan itulah yang terjadi, yang mereka terima dari para kahin-kahin itu atau para dukun-dukun itu. Tetapi setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka tidak leluasa lagi, tidak bisa lagi untuk mencuri kabar dari langit itu. Sebab apa? Penjagaannya diperketat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Penjagaannya diperketat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anna lamasna as-sama' fawajadnaha muliat harasan syadida wa syuhuba, ya. Kami para jin
itu ketika mau naik untuk mencuri dengar ya pembicaraan penghuni langit itu, kami melihat langit itu penuh dengan para malaikat dengan jumlah yang besar untuk menjaganya, ya. Dan ada bola-bola api yang siap untuk dilemparkan kepada siapa saja yang berani mencurinya. Wa anna kunna naqudu minha maq'ida lis-sama faman yastami' al-ana yajid lahu shihaban rasada. Dulu kami itu duduk-duduk melihat-lihat, mendengar, menguping pembicaraan di sana. Tetapi saat ini siapa yang berusaha mencuri pendengaran, niscaya dia akan mendapatkan bola api yang menghanguskan mereka. Ya. Jadi mereka sudah tidak bisa lagi mencuri pada saat itu. Ya. Sehingga proses penurunan Al-Qur'anul Karim itu utuh, ya, lengkap. Tidak ada yang dibumbui apa-apa dan tidak dicuri kabar-kabar itu oleh para jin atau oleh setan, ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, terjaga dari segala upaya untuk memasukkan Al-Qur'anul Karim ini, apalagi menggantinya dengan kitab yang lain, ya. Sehingga tidak akan ada yang mampu untuk memalsukan Al-Qur'anul Karim, ya, apalagi menggeser, dalam artian dicampakkan Al-Qur'an ini diganti dengan kitab-kitab yang lain yang mengganti Al-Qur'anul Karim, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ketika menantang orang-orang musyrikin pada saat itu untuk membuat satu surat saja yang semisal Al-Qur'anul Karim, mereka enggak sanggup. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Jika kalian, wahai orang-orang musyrikin, ragu terhadap apa yang diturunkan kepada hamba kami yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Qur'an, fa'tu, datangkan oleh kalian bi suratin min mislih, satu surat saja yang semisal dengan Al-Qur'anul Karim. Wad'u syuhada'akum, kalau enggak mampu bantu cari, panggil teman-teman kalian, panggil sekutu-sekutu kalian, min dunillah, di selain Allah Subhanahu wa taala, in kuntum shadiqin, jika kalian benar. Coba buat satu surat saja. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu, jika kalian enggak bisa melakukan ini dan pasti kalian enggak akan bisa, fattaqun nar, waspadalah kalian dengan api allati waquduhan nas wal hijarah, waspada terhadap neraka yang di dalamnya ada bahan bakar dari manusia dan batu. Uiddat lil kafirin, yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang-orang yang kafir. Ini tantangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum musyrikin pada saat itu yang meragukan keaslian Al-Qur'an ini benar-benar wahyu minallahi taala atau ini adalah buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala, silakan buat satu surat saja. Jangan satu kitab, satu surat saja. Dulu ada yang namanya Musailamah Al-Kadzab, ya, seorang nabi palsu yang mengaku nabi. Dia menyetarakan dirinya dengan Rasulullah SAW, memposisikan dirinya sama dengan Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika berkirim surat dari Musailamah, ya, nabi, kepada Muhammad, nabi, sama levelnya. Setiap apa yang turun kepada Nabi SAW, dia berusaha untuk mengaku bahwa kepada dia pun turun dari Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika dia berbicara dengan Amr bin As. Amr bin As itu adalah seorang tokoh musyrikin pada saat itu, belum masuk Islam, dan dia orangnya netral. Dia bisa bergaul dengan kaum muslimin pada saat itu dan bergaul dengan siapa saja. Dia tahu, ya, tentang kondisi kaum muslimin, ya, sehingga ketika dia berbicara dengan Musailamah Al-Kadzab sudah biasa, diterima di sana sini dia, ya. Bicaralah dia, apa yang diturunkan kepada sahabatmu itu, yaitu Nabi Muhammad SAW, ya. Apa jawab siapa? Amr bin As radhiyallahu an, saya tahu yang telah diturunkan sekarang ini kepada beliau itu adalah surat yang pendek
tapi padat isinya. Apa itu? Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ini bisa bayangkan ya, Amr bin As pada saat itu masih musyrikin, tetapi dia hafal ini. Ya. Kenapa? Amr bin As itu orang yang cerdas dan bergaul dengan kaum muslimin, dan kaum muslimin itu membiasakan surah ini dalam kehidupan mereka sehari-hari. Di dalam halaqah mereka, kalau setelah selesai halaqah itu, sebelum bubar, mereka saling mengingatkan, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sehingga orang musyrikin pun yang belum masuk Islam sudah biasa mendengar itu. Maka ketika diinfokan ini kepada Musailamah al-Kadzdzab, maka dia berpikir, sebetulnya kepada saya juga turun satu surat. Dengerin ya, dia mengatakan, ya wabar innama anti udunani wa sadrun wa sairuki hafzun nakrin, katanya. Wahai kelinci, sesungguhnya engkau hanyalah 2 telinga dan dada, sisanya hanya tubuh yang kecil mungil saja. Coba, levelnya jauh sekali itu. Yang satu berbicara tentang keagungan, kehidupan, tentang waktu, pentingnya mengisi waktu, beramal soleh, beriman, berdakwah. Satu sisi berbicara kelinci. Ya. Maka ketika Musailamah al-Kadzdzab menanyakan kepada Amr, di mana pendapatmu tuh wahyu itu? Ya, kata Amr bin As, wallah innaka la ta'lam anni a'lam annaka takdzib. Ya, dia masih musyrikin nih. Ya. Demi Allah, sesungguhnya engkau tahu bahwa aku tahu bahwa engkau berdusta. Gak mungkin itu adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Rendah sekali levelnya berbicara tentang kelinci, jenis-jenis kelinci. Gak ada faidahnya sama sekali. Ya. Jadi gak akan ada yang sanggup untuk membuat satu surat saja dari Al-Quranul Karim. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak akan ada yang bisa memasukkan, menambah, mengurangi dari kitab suci Al-Quran ini. Dan ini pasti akan terjaga. Ya, ini jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan menjaga setiap isi yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Lafaz-lafaznya, ya, hurufnya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak akan ada yang berusaha untuk membuat makar, untuk merubah, untuk menambah, untuk mengurangi, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan hamba-hambanya untuk mengoreksinya, untuk membenarkannya. Ya, kita sering mendapatkan kabar, berita bahwa ada percetakan Al-Quran yang salah huruf, ya, atau nambah, atau macam-macam kesalahan-kesalahan, langsung dikoreksi oleh kaum muslimin, oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang mengutus mereka. Ini adalah salah satu asbab daripada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menjaga Al-Quranul Karim, ya. Dijaga huruf-hurufnya dari yang namanya perubahan, penambahan ataupun pengurangan, ya. Bagaimana dengan kitab yang lain? Kitab yang lain tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi diserahkan kepada ulama-ulama untuk menjaganya, ya. Sehingga hasilnya akan berbeda. Ya, apa yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dijaga oleh para ulama-ulama. Ya, yang dijaga para ulama sepanjang hidup mereka, selama mereka mendapatkan hidayah, ya tetap benar. Kitabnya lurus, tetapi lama kelamaan muncullah ulama-ulama ulama-ulama yang jelek yang merubah, ya, menambah-nambah, dan mereka mengklaim ini adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Al-Qur'an sejak dulu sampai sekarang tidak berubah sama sekali. Ya. Tidak ada penambahan ataupun pengurangan, ya. Teks-teksnya semua sama, ya. Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala di dalam kitab tafsirnya, beliau menceritakan satu kisah pada masa Khalifah Al-Ma'mun.
di mana pada saat itu ya sang khalifah sedang mengadakan majelis pertemuan, dan dilihat pada saat itu ada seseorang yang wajahnya tampan, pakaiannya bagus, bahasanya tertata, ya bagus, ya tertata rapi dalam ngomongnya. Ini bukan orang biasa, ini orang cerdas, orang pintar nih pas ini. Ketika selesai bermajlis, didatangi dia oleh sang khalifah. Bani Israel, ya ketahuan tanda-tandanya mungkin, ya. Naam, ya. Masuk Islam lah, ya, kata sang khalifah. Nanti saya akan berikan ini dan itu. Sang khalifah memberikan janji-janji kepada Bani Israel tadi itu. Maka dijawab oleh dia itu, ini adalah agamaku dan agama bapakku. Jadi nggak mungkin, ya, pindah agama, ya. Maka selesai itu, maka bubar dan pulang masing-masing, ya. Setahun berikutnya Bani Israil itu ikut lagi di dalam majelis itu, ya. Tapi bedanya pada saat itu dia sudah masuk Islam. Bahkan dia sudah bisa menjelaskan tentang perkara-perkara agama dengan bagus. Maka sang khalifah pun bertanya, kamu kan yang waktu itu bertemu dengan kita? Ya, benar, ya. Gimana caranya bisa masuk Islam itu gimana? Padahal dulu ditawarkan dengan janji-janji, ya, tapi kamu menolak. Ya. Apa jawab dia? Dulu sepulang dari majelis tahun kemarin itu, saya membuat penelitian, eksperimen, ya, untuk 3 agama, kata dia. Yang pertama agama Yahudi, Nasrani, kemudian agama Islam, ya. Dari kitab-kitabnya, ya. Kemudian dia menyalin kitab Taurat, ya, kitab Taurat disalin menjadi 3. Demikian juga Injil dan juga Al-Quran, dibagi 3, disalin 3. Semuanya ditambah dan ada juga yang dikurangi dari salinan-salinan itu, ya. Kitab Taurat dia tambahin, ada juga yang dikurangi, ya. Terus sampai 3 salinan itu semuanya acak-acakan itu, ya. Tapi tentunya dibuat enggak perubahannya enggak drastis, ya. Tapi ditambah, ada yang dikurangi sedikit-sedikit. Kitab Taurat salinannya dia itu, ya, jual kepada sinagog, ya, tempat peribadahannya orang-orang Yahudi, ya. Mereka baca dan mereka beli itu 3-3-nya. 3 salinan itu. Kepada gereja, ya, kitab Injilnya itu mereka baca dan mereka beli 3-3-nya, ya. Tapi ketika diberikan kepada penerbit Al-Quranul Karim, maka mereka membacanya lantas membuangnya itu dan gak mau membelinya, ya. Kenapa? Dia tahu bahwa Al-Quran ini terdapat banyak sekali perubahan, ada yang dikurangi dan ada yang ditambah. Maka Bani Israil tadi itu mengatakan, dari situ saya sadar bahwa Al-Quranul Karim mahfuz, terjaga, ya, dari yang namanya kesalahan. Nggak akan ada yang bisa menambah ataupun mengurangi kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan utusannya untuk memperbaikinya, ya. Kemudian dari situlah saya masuk ke dalam agama Islam yang mulia ini, ya. Ini Masya Allah, ya, penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Quranul Karim ini, ya. Kita bagaimana? Al-Quran sudah ada di hadapan kita, ya. Sudah dipermudah dengan syakal, dengan harokat, dengan terjemah, ya. Bahkan tafsir-tafsirnya pun kita kemana, ya, dengan Al-Quranul Karim, ya. Ini masing-masing kita introspeksi. Ini harusnya menjadi nikmat yang luar biasa bagi kita dengan dijaganya Al-Quranul Karim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menjaga Al-Quran ini, itu tentu perealisasiannya dengan melalui sebab-sebab daripada hamba-hambanya, ya. Sebagaimana membela penjagaan dinul Islam ini,
dengan sebab-sebab para mujahidin, dengan sebab-sebab para pembela-pembela agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian juga dalam menjaga Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala menjadikan makhluk-makhluknya menjadi sebab ya untuk terjaganya Al-Qur'anul Karim ini. Yang pertama adalah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Al-Qur'an ini turun kepada beliau. Allah Subhanahu wa taala menyimpan Al-Qur'an ini ke dalam dada Rasulullah SAW. Jadi sepanjang hayat Nabi Muhammad SAW, Al-Qur'an ini enggak akan hilang. Ya, Al-Qur'an ini enggak akan hilang, tersimpan di dalam dada Rasulullah SAW. Dibaca setiap hari, dirutinkan, dan bacanya Rasulullah SAW itu adalah hafalan. Ya, belum lagi setiap 1 tahun sekali, setiap Ramadan beliau talaki dengan malaikat Jibril, ya, tadarus, mempelajari, saling mengoreksi, dikoreksi ketika ada yang salah, terus diingatkan oleh malaikat Jibril. Jadi ketika demikian adanya, tidak akan mungkin Al-Quran ini bertambah ataupun berkurang isinya, sebab dikawal oleh malaikat Jibril yang menurunkannya yang atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Quran ini salah satu sebabnya adalah dengan hafalan hamba-hamba kaum muslimin. Ya, dengan hafalan-hafalan mereka. Terlebih di zaman Rasulullah SAW, itu lebih banyak penjagaannya itu pada sisi hafalan daripada tulisan. Ya, sebab para sahabat itu sangat kuat sekali dalam menghafal. Ya, di samping sedikit sarana untuk menulis. Ya, jadi hafalan yang menjadi sandaran utama pada masa itu. Ketika mereka mendengar ayat Al-Qur'anul Karim, mereka langsung menghafalnya. Dihafal oleh mereka itu. Sehingga masing-masing sahabat itu pada hafal. Ya, walaupun hafal secara penuh itu terbatas. Walaupun terbatas, tetapi jumlahnya banyak sekali. Ya. Pernah dalam satu riwayat dikatakan ada 70 para penghafal Al-Qur'an itu mati di dalam peperangan, ya, atau ada yang dihadang dan dibunuh oleh Bani Sulaim misalkan, ya. Selain mereka banyak lagi yang hafal Al-Qur'an, Khulafa Ar-Rasyidin, ya, Abdullah ibnu Mas'ud, ya, Zaid bin Sabit, dan banyak lagi mereka para penghafal Al-Qur'anul Karim ini. Jadi yang menjadi sandaran utamanya itu adalah hafalan-hafalan mereka. Ya. Dan sampai sekarang diteruskan dari kepada para sahabat, mereka menghafal, para tabi'in, muridnya para sahabat, mereka juga menghafal, tabi'ut tabi'in, ya, muridnya para tabi'in, mereka juga menghafal Al-Qur'anul Karim. Para ulama yang belajar kepada tabi'ut tabi'in, mereka juga menghafal Al-Qur'an. Sampai sekarang kita menyaksikan manusia-manusia jutaan kaum muslimin mereka menghafal Al-Qur'anul Karim dengan itqan. Bahkan ada yang bolak-balik hafal tetap itu. Ya. Ini adalah karunia minallahi taala dalam menjaga Al-Qur'anul Karim. Bahkan sampai anak-anak banyak sekali yang sudah menghafal Al-Qur'anul Karim. Ya. Dan semua sama, apa yang dihafal, apa yang keluar dari lisan, dari bibir mereka itu lafaznya sama. Ya, kalau 5 orang anak misalkan dikumpulkan dari berbagai negara yang berbeda-beda dan mereka sama sekali nggak kenal, dikumpulkan dalam satu tempat, kemudian mereka disuruh membaca surah Al-Fatihah, maka kita akan mendapatkan suara yang sama. Ya, huruf yang sama, kharijul huruf yang sama, panjang pendeknya yang sama, indah sekali itu. Tapi kalau kitab yang lain coba, ya, Bible ini, yang satu pakai bahasa Ibrani, yang satu bahasa apa, yang satu bahasa apa, ya, yang ada adalah kebisingan. Tapi kalau Al-Qur'anul Karim, negara manapun yang berbeda bahasa apapun, ketika mereka membaca Al-Qur'an, yang keluar suaranya itu adalah sama. Ya, ini adalah penjagaan minallahi taala terhadap Al-Qur'anul Karim. Ya. Kemudian ketika ada kesalahan pun, ya, itu akan langsung orang-orang yang menghafal Al-Quran itu langsung memperbaikinya. Ya, berapa banyak kita di dalam sholat imam yang salah langsung ada yang mengingatkan. Ya, ini juga bagian dari bentuk penjagaan
Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Qur'anul Karim, ya. Kemudian di antara sebab yang lain penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Qur'an ini adalah melalui tulisan, ya. Sebagaimana tadi di masa Rasul SAW, ya, itu yang paling dijadikan sandaran adalah hafalan. Tetapi bukan berarti tulisan diabaikan, ya. Jadi tulisan seadanya. Pada saat itu Rasulullah SAW membentuk tim, ya. Salah satunya adalah Zaid bin Sabit, sekretarisnya Rasulullah SAW. Ketika mereka ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk menulis setiap Al-Quran yang turun dari Allah Subhanahu wa taala, setiap ayat-ayat yang turun dari Allah Subhanahu wa taala, ya, ada yang ditulis dari tulang menggunakan kulit, ada yang dari pelepah pohon, ada yang pakai batu, ya, alat-alat menulisnya itu, alasnya itu, ya. Jadi masih sederhana sekali, ya, tapi ditulis oleh mereka. Selain tim itu pun para sahabat yang lain ada ikutan yang menulis, ya. Tetapi mereka, khususnya mereka itu dikawal oleh Rasulullah SAW dalam hal penulisannya, ya, jangan sampai salah, ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, la taktubu anni syai'an illal Qur'an, ya, jangan kalian tulis dari aku kecuali Al-Qur'an, ya. Faman kataba anni syai'an ghairal Qur'an falyamhu, ya. Kalau kalian sudah menulis selain Al-Qur'an dari aku, maka hapuslah. Dikawal oleh Rasul SAW, ya. Dibacakan oleh mereka, ini bukan Al-Qur'an, hapus, ya. Dibacakan oleh mereka, ini bukan Al-Qur'an, hapus, ya. Jadi mereka tim ini hanya dikhususkan untuk menulis Al-Qur'anul Karim, sehingga tidak bercampur dengan qaulnya Nabi SAW atau kita sebut dengan nama hadis, ya. Tidak bercampur, ya. Dan penulisan ini belum berbentuk mushaf tadi, ya, masih tercecer, ada yang menggunakan tulang, ada yang bebatuan, ada yang ini, ya. Sampai Rasulullah SAW wafat dan berhenti wahyu turun dari Allah Subhanahu wa taala, sudah sempurna Al-Qur'anul Karim itu, tetapi belum menjadi satu mushaf, ya. Di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ketika beliau menjabat sebagai khalifah atas usulan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, maka mereka berusaha untuk mengumpulkan naskah-naskah manuskrip yang dibuat oleh tim para sahabat tadi, ya. Kenapa? Karena pada saat itu banyak ahlul qurra, para penghafal Al-Qur'an itu gugur menjadi syuhada di medan peperangan. Ini kalau dibiarkan terus, ini akan hilang Al-Qur'an ini, ya. Setelah diskusi panjang lebar, maka sepakat para sahabat semuanya sepakat untuk mengumpulkan naskah-naskah itu menjadi satu mushaf. Ditunjuklah Zaid bin Sabit pada saat itu untuk mengumpulkan manuskrip tadi, dikumpulkan semua, ya. Kemudian setelah di cross check, ya, cross check dari apa? Dari hafalan mereka dan juga dari tulisan-tulisan yang dibuat oleh yang ditunjuk oleh Rasul SAW tadi, ya. Setelah selesai menjadi satu mushaf, kemudian diberikan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan dijaga oleh beliau. Yang ada di tangan para sahabat belum, ya, masih berbentuk hafalan-hafalan, dan juga ada tadi tulisan-tulisan selain yang ditunjuk oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada andalannya itu. Mereka menghafal semua, membaca itu dengan hafalan, ada dengan tulisan-tulisan mereka sendiri. Tetapi mushaf itu masih dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, karena tujuan pada saat itu hanya untuk menjaga keutuhan Al-Qur'anul Karim, jangan sampai hilang. Pada masa Khalifah Utsman, ya, bin Affan radhiyallahu an, maka muncullah perbedaan dialek, cara bacanya ininya berbeda-beda, sehingga ada yang mengadukan kepada beliau, gimana ini kalau gini akan perpecahan terjadi ini, ya. Maka pada saat itu yang dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an adalah mengambil mushaf
yang tadi disusun oleh Zaid bin Sabit di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dijaga oleh Abu Bakar, kemudian kepada Umar, kemudian juga kepada Hafsah binti Umar, ya, diambil untuk apa? Disalin kembali, diperbanyak. Yang kedua, beliau mengambil naskah-naskah, lembaran-lembaran apa saja yang dipegang oleh para sahabat-sahabat yang lain, ya, dikumpulkan itu, ya. Untuk apa? Untuk dibakar, ya, naskah-naskah dari para sahabat yang lain untuk dibakar, dan pembakarannya disaksikan oleh para sahabat yang lain, ya, di tempat umum, dan mereka sepakat ini, sehingga yang tersisa satu mushaf saja, yang asli ini tadi, yang disusun oleh Zaid bin Sabit sebelumnya, tersisa satu saja, yang lain dimusnahkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an. Inilah satu mushaf ini yang akan diperbanyak dan akan dibagikan ke seluruh penduduk negeri-negeri Islam yang lainnya. Tapi sebelum disebar, ya, Utsman bin Affan radhiyallahu an pun meminta untuk di cross check kembali, dibaca lagi, ya. Setelah dipastikan nggak ada salah, nggak ada penambahan, nggak ada pengurangan, ya, di dalamnya, maka mulailah dari situ diperbanyak jumlahnya dan disebar kepada negeri-negeri Islam yang lainnya. Sampai sekarang, ya, mushaf itu terjaga utuh, ya, sehingga yang kita baca, yang keluar dari lisan-lisan kita sama dengan yang keluar dari lisan-lisan para pendahulu kita, mulai dari Rasulullah SAW, mulai dari para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampai sekarang. Lafaz yang keluar dari lisan kita adalah sama, ya, sama panjang pendeknya, sama bacaannya, sama makharijul hurufnya. Bahkan tidak sedikit banyak lembaga-lembaga, ya, yang membuka qiraah-qiraah yang bersanad, ya. Masih ada yang jujur, yang bersanad betul-betul ini silsilahnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bagian dari bentuk jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sehingga dengan seperti ini, maka Al-Quranul Karim akan terjaga sampai akhir zaman nanti. Bagaimana di akhir zaman nanti? Al-Quranul Karim akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dari dada-dada kaum muslimin, dari mushaf-mushaf itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga pada saat itu yang hidup pada masa akhir zaman adalah orang-orang yang rusak saja, ya. Ini pada masanya satu saat nanti itu akan diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sudah selesai, ya, kehidupan dunia berakhir sudah. Setelah itu yang ada adalah tanda-tanda kiamat-kiamat yang sudah kita masing-masing kita tahu bersama. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah taufiknya kepada kita semua untuk gemar memanfaatkan penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap Al-Quran ini dengan membacanya, ya, dengan mentadaburinya, dengan menghafalnya, dan juga dengan mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.